Saya rasa masih berlanjut karena ada Baik. Prapit lagi nih penetapan tersangkanya. Nah Hmm. kita lihat aja jadi Prapit yang kedua ini. Nah kalau yang Prapit kedua ini saya rasa juga dari adanya putusan yang pertama ya bahwa ini tidak relevan lagi untuk dibahas sehingga kami melihat, saya bisa melihat membaca untuk Prapit yang kedua juga ini pastinya akan ditolak. Selamat siang, Bang Ade. Selamat siang, Iki. Baik, Apa terima kasih. kabar, sehat? Kabar baik, terima kasih sudah bergabung bersama iNews. Ya. Apa pendapat Anda terkait dengan putusan dari sidang pra-peradilan hari ini, Bang Ade? Ya, ini adalah satu putusan yang saya anggap bahwa sebenarnya tidak relevan lagi untuk dikatakan satu tidak sahnya satu penggeledahan penetapan. Ya, kenapa? Karena hal ini dan saya lihat putusan tadi ya, ini kita langsung bicara poinnya bahwa putusan tadi itu jelas bahwa hanya 3 yang menjadi tidak sah, yaitu penangkapan, penggeledahan dan juga penahanan. Nah, kalau kita lihat pada kenyataannya bahwa memang ya tidak dilakukan penahanan, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang tidak dilakukan penggeledahan karena penyidik tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mengambil apa-apa pada saat melakukan penggeledahan tersebut. Ya, terus kemudian penahanan kan pada kenyataannya memang dibantar dan hanya beberapa menit saja dilakukan atau beberapa jam saja dilakukan penahanan di Tahti ya, hanya lewat terus naik ke mobil, habis itu dibawa ke rumah sakit. Hal ini saya rasa juga tidak mengganggu pokok perkara. Artinya hal ini tidak mengganggu pokok perkara karena rehab yang diajukan, terus rehabilitasi dan upaya limpah itu yang saya dengar ya, saya belum melihat putusannya langsung, bahwa rehabilitasi dan juga pelimpahan berkas itu ditolak selain dan selebihnya. Jadi hanya 3 pointer yang dinyatakan tidak sah di dalam sidang Prapit. Hal ini hal biasa ya, bukan persoalan yang saya rasa sangat urgensi juga dan tidak mempengaruhi pokok perkara. Pertama ya memang nggak dilakukan penahanan kok. Begitu dilimpah mereka langsung dilimpahkan ke kejaksaan, dan memang tujuan penangkapan yang dilakukan itu adalah pelimpahan berkas kan dan penyerahan tersangka. Jadi saya rasa ya ini masih bergulir dan kita berharap bahwa apa yang saat ini dilakukan oleh Polda Metro Jaya ini hanya teguran menurut saya bagi Polda Metro Jaya agar lebih hati-hati dalam penggeledahan. Nah, itu konsep dari putusan yang saya lihat ya, bahwa putusan itu tidak akan mempengaruhi persidangan nanti yang akan datang karena rehab dan penolakan terhadap pelimpahan berkas itu tidak relevan untuk bisa dijadikan sah atau tidak sah. Jadi saya rasa masih berlanjut karena ada Prapit lagi nih penetapan tersangkanya. Nah, kita lihat aja jadi Prapit yang kedua ini. Nah, kalau yang Prapit kedua ini saya rasa juga dari adanya putusan yang pertama ya bahwa ini tidak relevan lagi untuk dibahas sehingga kami melihat, saya bisa melihat membaca untuk Prapit yang kedua juga ini pastinya akan ditolak karena yang diminta di situ kan jelas bahwa tak tersangka ya, penetapan tersangka karena ini sudah dilimpahkan dan bernomor. Saya rasa seperti yang dibacakan majelis tadi ya, majelis tunggal tadi ya, bukan majelis ya, hakim tunggal tadi menyampaikan bahwa ini tidak relevan lagi untuk dilakukan rehabilitasi dan lain sebagainya. Nah, itu cerminan untuk Prapit yang kedua kalau menurut saya. Seperti itu, Mas. Baik, Bang Ade, kalau kita lihat ada 11 tuntutan roisro yang disampaikan dalam sidang pra-peradilan begitu yang kemudian sudah diputuskan hari ini. Poin-poin mana dari 11 poin yang kemudian diajukan yang menurut Anda seharusnya tidak kemudian dikabulkan oleh pengadilan? Ya, termasuk rehabilitasi dan lain-lain dan selain dan selebihnya. Karena 3 poin ini memang menyangkut penyidik kepolisian. Artinya tindakan-tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidikan itulah yang dikabulkan hanya 3 poin dari 11 kan.
kita lihat selain dan selebihnya itu dari 11 tuntutan yang dilakukan oleh teman-teman di Prapit itu justru tidak berjalan lancar. Kenapa? Karena memang kalau kita berbicara Prapit, tujuannya hanya itu tadi, penangkapan, penggeledahan, dan penetapan tersangka serta penahanan, ya kan? Nah, 4 poin ini, ya kan hanya 3 yang dikabulkan. Hal ini saya rasa cukup fair untuk melihat saat ini perkara ini sudah masuk dalam tahap pelimpahan ke pengadilan. Nah, jadi pengadilan lah yang paling menentukan nanti di pokok perkara. Karena pokok perkaranya tidak dikabulkan kok, atau tidak diterima selain dan selebihnya, kan? Kan itu yang menjadi pointer yang menurut saya kewenangan dari pra peradilan. Jadi ya ini kita tidak bisa menganggap bahwa ini adalah suatu kemenangan yang mutlak. Oh, enggak, karena pokok perkaranya masih akan disidangkan nanti. Bahwa kemudian penetapan tersangkanya Roy Suryo ini apakah ini sah atau tidak sah nanti diuji, kan, karena dia harusnya dia lengkapi di awal bahwa penetapan tersangka. Jadi kelihatan di situ apakah nantinya ini akan di penetapan tersangka itu gugur atau tidak. Nah, itu yang mungkin menjadi poin paling penting di dalam peristiwa pidana yang dilakukan oleh Roy Suryo. Iya, karena pokok perkara ya itu kemudian yang akan menentukan begitu ya, bahwa Anda yang menentukan nanti pokok perkara, bukan penahanan, penangkapan dan penggeledahan. Gitu loh. Nah, kalau ada kesalahan administrasi, di sifatnya administrasi, makanya dikatakan tidak sah. Tapi kalau dikatakan bahwa dia kemudian dinyatakan bahwa kemudian dia dinyatakan bahwa ini penetapan tersangkanya tidak sah, ini yang bisa menimbulkan gejolak di dalam satu penerapan hukum. Tapi insya Allah saya melihat sih ini adalah satu administrasi yang bersifat transisi dari KUHP baru dari KUHP lama ke KUHP baru sebenarnya. Namun ini bagus, ini adalah pembelajaran bagus yang menurut saya bahwa pihak kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tindakan upaya paksa tentu di sini betul-betul harus menyediakan seluruh komponen yang dianggap perlu di dalam KUHP. Dan rehabilitasinya tidak dikabulkan kok. Jadi saya rasa ini masih tetap ke pokok perkara. Seperti itu. Jadi itu yang paling penting. Setelah ini konsolidasi apa yang akan tim Anda lakukan? Ataupun mungkin apa yang kemudian akan Anda siapkan berikutnya, Bang Ade? Ya, tentu konsolidasinya kepada pihak kejaksaan, karena kejaksaan sama sekali pihak turut termohon itu saya rasa sudah tidak dikabulkan ya pemohon untuk hal yang dimana meminta termohon untuk tidak turut termohon ya, untuk tidak melimpahkan berkas itu tidak dipenuhi. Dan di sini sangat kelihatan sebenarnya bahwa apa yang akan terjadi ya tentu nanti finalisasinya di sidang pokok perkaranya gitu. Itu yang paling penting, dan kami akan konsolidasi sama jaksa sebagai penuntut di sini untuk segera memang apa yang didakwakan ya oleh jaksa itu harus benar-benar firm dan harus benar-benar bisa dibuktikan di fakta persidangan nantinya untuk menjerat para terdakwa tersebut. Karena saya rasa mungkin hari ini dia bisa lolos di Prapit, tidak dilakukan penahanan, tidak dilakukan penangkapan, tidak sah dan lain sebagainya yang sudah lewat ya kemarin ya. Nah, ini mungkin bisa menjadi euforia bahwa tidak sah tapi tidak berarti hal ini membuat mereka tidak bersalah dalam hal ini ya kan, karena sudah masuk pada dakwaan nantinya kan di pokok perkara, bahwa dakwaan itu berbeda statusnya, naik menjadi dari tersangka ke terdakwa, seperti itu. Baik. Nah, ini kan ada unsur juga, ini satu lagi saya tambahkan, ada unsur juga bahwa penetapan tersangka tidak sah berarti dakwaan tidak sah, kan begitu. Nah, itu yang diajukan, tetapi saya rasa itu sangat kecil kemungkinan tercermin dari putusan Prapit saat ini. Baik, Bang Roy juga tadi secara berapi-api menyampaikan akan ada pra-peradilan berikutnya yang akan diajukan. Bagaimana Anda melihat pra-peradilan berikutnya ini? Kecil sekali kemungkinannya, tercermin dari
tercermin dari putusan Prapit yang ada saat ini. Ternyata kita lihat bahwa putusan Prapit saat ini itu menolak bahwa pengiriman berkas itu sah atau tidak sah. Kan seperti itu. Sama dengan penetapan tersangka. Kalau tidak sah penetapan tersangka, tentunya tidak ada pengiriman berkas. Nah, sementara yang dituntut Prapit kedua kan sudah tercermin di Prapit pertama. Saya rasa masyarakat bisa melihat hasil putusan itu dari 11 poin, hanya 3 kok yang terkait dengan kewenangan daripada penyidik. Gitu loh. Bukan ranah di mana masuk kepada pokok perkara atau peristiwa pidana yang ada. Seperti itu. Ini hanya upaya paksanya kok. Tetapi kalau prosesnya saya rasa ini tidak mungkin karena tercermin di situ, tercermin di putusan tadi. Ya, jadi kita juga merasa lega melihat putusan tadi bahwa hanya 3 dari 11 poin yang dikabulkan. Baik, terkait dengan persiapan dari fakta-fakta baru yang kemudian mungkin akan dimunculkan di pengadilan nanti, Bang Ade, apakah sejauh ini ada hal yang kemudian disiapkan? Ya, saya rasa paling tidak kita surat menyurat saja kepada Mahkamah Agung ya, agar bisa melihat lebih objektif, itu yang pertama. Yang kedua tentunya apakah kita melihat pengulangan-pengulangan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut ya, pengulangan-pengulangan glorifikasi dan lain-lain di beberapa podcast dan sosial media ya, karena itu selalu berulang dilakukan. Jadi artinya ya tentunya untuk lebih tertibnya satu persidangan karena kita melihat memang tidak berhenti sampai di sini ya kan. Ini bukanlah perlawanan biasa, tetapi ini adalah perlawanan justru yang memframing hal-hal yang saya anggap terlalu prematur untuk disebutkan, seperti contohnya bahwa ada perbuatan ijazah dilakukan di Pramuka dan lain sebagainya. Namun yang kita lihat ya kan, yang kita akan lihat nanti di pengadilan nanti, tentunya faktanya dia harus membawa siapa pencetaknya, sementara UGM ada, terus puslapor ada. Ya saya rasa ini bagus, suatu kemajuan, artinya transisi hukum yang lebih modern, tidak hanya penghukuman penahanan, penangkapan, tetapi tentu fokus pada pembuktian salah dan benarnya satu tindakan peristiwa hukum yang dilakukan oleh para tersangka atau terdakwa. Gitu. Baik, tentunya akan terus kami ikuti perkembangan terkait dengan kasus ini. Kami tetap akan mendukung kami tetap akan mendukung yang namanya kejaksaan dalam melakukan tuntutan, kemudian mendukung objektivitas peradilan yang lebih objektif, gitu. Seperti itu. Baik, Bang Ade, terima kasih sudah bergabung sama kami di iNews. Saya selalu untuk Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.